Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I said I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman yang gak pernah lagi menggunakan form aslinya atau early style. Maksudnya gimana? Jadi ada Ultraman yang punya beberapa form, tapi di dalam ceritanya dia gak pernah lagi menggunakan form pertamanya atau form asli setelah mendapatkan form lain. Ada beberapa Ultraman yang kayak gini, dan alasannya pun macam-macam. Sebagai catatan, kalau perubahan bentuk karena usia nggak termasuk form ya. Misalnya Ultraman Ken, tanduk dia yang makin gede itu karena usia. Terus yang di UGFT AC gimana tuh? Tanduk Ken yang membesar pertanda dia menggunakan kekuatan maksimal. Bahkan kalau kalian cek di wiki, bentuk itu juga nggak ada namanya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas. Ultraman Astra adalah adik kembar Ultraman Leo, tapi Ultraman Leo yang duluan lahir. Cuma beda 5 menit aja. Nggak tahu juga sih bagian itu gua ngarang. Nah, karena kembar pastinya mereka itu harusnya mirip banget dong. Dan bentuk Astra yang sekarang itu bukan form aslinya. Sejauh ini memang belum pernah diperlihatkan, tapi nggak bakal jauh dari Ultraman Leo. Dia juga punya tanduk awalnya. Terus tanduknya kemana? Jadi dulu banget planet L77, asal Leo dan Astra diserang oleh magma Seijin. Pada mati semua Ultraman di sana, kecuali Ultraman Leo yang akhirnya pindah ke bumi. Ultraman Astra juga nggak mati, tapi dia dibawa pergi oleh pasukan magma Seijin. Dia mengalami banyak sekali penyiksaan, sampai-sampai tanduknya kena potong. Untungnya Astra diselamatkan oleh Ultraman King. Meski begitu, belenggu di kakinya nggak bisa dilepaskan. Sampai sekarang Ultraman Astra nggak bisa menumbuhkan tanduknya. Jadi form asli dia nggak pernah dipakai lagi. Bahkan nggak akan bisa untuk selamanya. Tapi gua pengen lihat bentuk asli dia kayak gimana. Semoga rumor yang kemarin bener. Kan katanya di miniseries Ultraman Regulus, Astra muncul dengan form early style. Masih lengkap dengan tanduknya, dan nggak ada belenggu di kakinya. Kalau di sini mungkin udah bosan lah dengar kisahnya. Udah sering diulang walaupun topiknya berbeda. Ultraman Gaia dan Ultraman Agul adalah dua Ultraman yang berasal dari bumi. Gaia memiliki kekuatan bumi dan Agul memiliki kekuatan laut. Form awal mereka disebut sebagai V1. Gaia V1 dan Agul V1. Ini adalah form bawaan ketika mereka pertama kali terlihat. Setelah Fujimiya menyesali perbuatannya, dia memberikan kekuatan Agul kepada Gamu, sehingga Gaia mendapatkan form V2 dan Cheng form Ultraman Gaia Supreme. Ketika Fujimiya ingin melindungi umat manusia, Agul memberikan kekuatan lagi kepadanya. Dan bentuk yang baru ini disebut sebagai Agul V2. Gaia dan Agul akhirnya menjadi rekan bertarung. Mereka terus tampil dengan form V2 tanpa pernah lagi menggunakan form V1. Ya, karena V2 adalah upgrade atau evolusi. Gamu dan Fujimiya sempat nggak bisa lagi jadi Ultraman, tapi setelah mendapatkan kekuatan lagi, form V1 ternyata nggak muncul, malah V2. Lagian buat apa juga kan pakai V1? Udah ada yang lebih kuat ya pakai itu aja. Kalau boleh jujur nih, harusnya boleh lah, ini kan channel gua. Untuk Agul, gua malah lebih suka form V1. Kerasa banget anti-hero-nya. Tapi sekarang Agul udah tobat. Walaupun gua suka V1 tapi nggak nyambung. Memang lebih cocok menggunakan V2. Ultraman Ginga adalah Ultraman yang berasal dari masa depan. Dan sebagian besar orang udah pada tahu lah ya, kalau dulunya Ginga dan Lugiel adalah satu entitas yang sama. Entitas ini berpecah menjadi dua tubuh karena perbedaan pendapat yang ada di dalam dirinya. Drag Lugiel memiliki pandangan, jika ingin berdamai maka Ultraman dan Kaiju, harusnya mereka itu nggak ada. Itulah kenapa dia memulai Dark Spark War. Sedangkan Ginga menentang hal itu terjadi. Ya, mirip dengan Ultraman Legend lah, berpecah menjadi Cosmos dan Justice. Bedanya Cosmos dan Justice, mereka udah dua kali balik ke wujud Legend. Sedangkan Ginga dan Lugiel belum pernah sekalipun. Bahkan rasanya nggak mungkin bisa kembali lagi, karena Dark Lugiel udah mati. Dan kalaupun dia dihidupkan lagi, nggak ada alasan bagi Dark Lugiel untuk mau bersatu kembali. Tapi gua tetap penasaran gitu, entitas seperti apa mereka dulunya? Kok bisa yang satu baik, yang satu lagi malah jahat? Saat di seriesnya dulu, Ultraman Orb adalah Ultraman yang menggunakan kekuatan Ultraman lain untuk dijadikan form. Lalu terungkap kalau ada form asli Ultraman Orb. Ini adalah form asli Ultraman Orb jika tidak menggunakan kekuatan Ultraman lain. Alasan kenapa awalnya dia tidak menggunakan form ini, karena dulu dia kehilangan Orb Kalibur setelah menghancurkan Maga Zeton. Meski begitu, Orb akhirnya bisa menggunakan form originalnya lagi setelah dia mendapatkan Orb Kalibur kembali. Kekuatan form ini terbilang sangat kuat, bahkan melebihi beberapa form lain. Tapi
sebenarnya Orb Origin bukanlah form paling awal Ultraman Orb. Di awal Kurenai Guy berevolusi menjadi Ultraman, tubuh Ultraman-nya berwarna merah. Inilah form paling awal Ultraman Orb yang bernama Orb Origin the First. Setelah menyelesaikan misi pertamanya sebagai Ultraman, form awal ini berevolusi ke bentuk Orb Origin dan sampai sekarang form ini nggak pernah digunakan lagi. Mirip Gaia dan Agul jadinya. Ultraman Jit adalah anak Ultraman Belial. Dia adalah hasil kloningan dari DNA Belial. Dia diciptakan untuk mendapatkan kapsul Ultraman. Kalau kalian berpikir form asli dia adalah Jit primitif, maka kalian salah besar. Jit primitif adalah fusion kapsul Ultraman dan kapsul Ultraman Belial. Itulah kenapa form ini memiliki corak merah hitam dan bentuk matanya seperti Belial Reblood. Terus form asli dia apaan dong? Karena Jit merupakan kloningan Belial, harusnya form aslinya mirip dengan Belial Early Style. Dan sebenarnya di bagian Henshin, kita selalu diperlihatkan form asli itu. Bentuknya memang sangat mirip dengan Belial Early Style, hanya beda di bagian color timer. Gua nggak tahu kenapa Jit nggak pernah pakai form aslinya lagi. Entah karena nggak mau, atau mungkin memang nggak bisa. Udah cari sana-sini alasannya tapi nggak ketemu. Teori gua sih form ini nggak bisa lagi digunakan, karena Jit dibuang ke bumi saat dia masih lahir. Bahkan bentuk manusianya aja masih bayi. Karena dia kelamaan pakai wujud manusia, akhirnya dia pun nggak bisa lagi menggunakan form aslinya. Tapi itu cuma teori, karena gua nggak ketemu alasan pastinya. Ultraman Torigia awalnya adalah Ultraman yang baik. Dia adalah bawahan Hikari dalam bidang sains. Torigia juga merupakan sahabat Ultraman Taro. Dan kelakuannya emang kayak gay. Torigia menjadi jahat karena lemah iman. Dia melihat Hikari jatuh ke dalam kegelapan. Terus malah ikut-ikutan berada di jalan setan. Baginya tidak ada cahaya ataupun kegelapan. Form jahat Torigia yang selalu kita lihat adalah hasil menyegel Grimdo di dalam tubuhnya. Ultraman Torigia sendiri nggak pernah balik lagi ke form awalnya. Bahkan setelah segel Grimdo dilepaskan, form kegelapan itu tetap dia gunakan. Bahkan sekarang nggak bisa lagi ke form aslinya. Torigia udah mati bersama Grimdo. Yang muncul di UGF itu adalah Torigia yang berbeda. Ultraman Regulus masih misterius, nggak tahu asalnya dari mana. Cuma dikasih tahu kalau dia belajar Cosmo Beast Fish di planet D60. Dia mendapatkan gelar Grandmaster karena menguasai dua Cosmo Beast Fish yang berbeda. Dua tato di lengannya menandakan kekuatan itu. Sebelum Regulus menguasai Cosmo Beast Fish, tato di lengannya itu nggak ada. Dan form inilah yang disebut Ultraman Regulus Early Style. Mini series masa lalunya belum tayang, tapi lewat trailer, kita bisa melihat form aslinya dulu. Tato di kedua lengannya nggak ada. Form dia yang sekarang ini kayaknya udah permanen. Untuk bisa balik ke Early Style, sepertinya harus melepaskan Cosmo Beast Fish. Makanya Regulus termasuk Ultraman yang nggak pernah menggunakan form aslinya lagi. Gak bosan-bosan gue ingatin, kalau Regulus di masa sekarang adalah varian atau versi masa lalu yang diculi Absolutian. Kisah lengkapnya kita bisa lihat saat mini seriesnya tayang. Ultraman Dinas adalah bentuk tidak sempurna Ultraman Decker, atau bisa dibilang form asli Ultraman Decker. Meskipun terlihat seperti dua Ultraman yang berbeda, tapi mereka hitungannya Ultraman yang sama. Konsepnya mirip Ultraman Noah. The Next dan Nexus kan gak disebut form, bahkan seperti Ultraman yang berbeda. Tapi tetap aja kan, Ultraman Nexus ataupun The Next adalah form downgrade-nya Ultraman Noah. Dinas juga kayak gitu tapi kebalikannya. Ultraman Decker adalah form upgrade-nya. Jadi Ultraman Dinas termasuk Ultraman yang gak pernah menggunakan form aslinya lagi, karena tubuhnya udah berevolusi menjadi Decker. Terserah kalian aja nih, mau bilang Dinas yang nggak bisa pakai form asli atau Decker yang nggak bisa pakai form asli. Tapi gua kasih disclaimer ya, ini adalah kesimpulan sementara dari gua. Kalau Dinas dan Decker itu sama dan belum pernah balik ke wujud aslinya. Tapi bisa aja nanti kejadiannya kayak Ultraman Trigger. Trigger dan Trigger Dark malah tampil bareng. Mereka menjadi dua entitas yang berbeda. Jadi bisa aja kan Dinas dan Decker kayak gitu. Nah, jadi itu dia Ultraman yang gak pernah menggunakan form aslinya lagi. Ingat ini berdasarkan kisahnya ya, bukan urutan penampilannya. Ultraman ini punya form awal, tapi setelah dia mendapatkan form lain, basic form dia yang asli gak pernah lagi digunakan. Ada 9 Ultraman nih, macam-macam lah alasannya. Kalau Ultraman Belial udah pernah balik, dia berhasil disadarkan oleh Ultraman Jit. Alien Reblood keluar dari tubuhnya, dan Belial pun kembali ke form awalnya. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada tambahin sendiri di bawah. Dan kalau ada salah informasi, jangan lupa koreksinya. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua Prayoga_Rizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.